Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaki Amar Fauzi dengan NIM belakang 058. Lalu ada teman saya Muhammad Al-Fatih dengan NIM belakang 059. Kali ini kami akan membahas tentang Islamic Social Economic. Yang pertama ada zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu zakah, yazuku zakah, yang berarti tumbuh, bersih, berkembang, dan berkah. Lalu menurut istilahnya, zakat yaitu menyerahkan sejumlah harta tertentu dalam batasan tertentu pada waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Zakat terdapat dalam surat At-Taubah yaitu Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lalu dalil zakat dari hadis yaitu Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Artinya Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, lalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang berhak menerima zakat atau mustahik ada 8 asnaf, yaitu yang pertama fakir, mereka yang tidak punya pekerjaan. Lalu yang kedua orang miskin, mereka yang bekerja namun upah atau gajinya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada amilin alaiha. Amilin alaiha adalah petugas menerima zakat, namun petugas ini memang hanya mendapatkan gaji dari menjadi amil ini, jadi tidak punya pekerjaan lain. Lalu yang keempat mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Lalu yang keenam ada ibnu sabil, yaitu musafir atau mungkin bisa mahasiswa yang kehabisan biaya. Yang ketujuh itu budak, yang kedelapan itu ghorim atau yang terlilit hutang. Nah, untuk jenis zakat yang pertama ada zakat emas, perak, dan zakat perhiasan. Lalu ada zakat uang, lalu ada zakat harta galian atau rikas, lalu ada zakat hasil manfaat, lalu ada zakat dagang, lalu ada zakat profesi, lalu ada zakat binatang ternak, lalu ada zakat pertanian dan hasil bumi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya wakaf. Wakaf secara arti oleh Hanafiyah menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif. Kalau menurut Malikiyah, yaitu wakaf itu menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik yang berupa sewa ataupun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dan bentuk penyerahannya berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang mewakafkannya. Syafi'iyah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dan tetap utuh. Lalu boleh di next, Jack, di next Jack.
Dalil wakaf sendiri dalam Al-Quran ada pada surat Al-Baqarah ayat 26:1, yaitu perumpamaannya nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir 100 biji, dia dikendaki dan Allah maha luas karunia-Nya dan lagi maha mengetahui. Boleh di next. Rukun wakaf sendiri ada 3, yaitu mauquf bih, benda yang diwakafkan, lalu mauquf alaih, yaitu tujuan dari wakaf, lalu yang ketiga sikhat, yaitu ikhrar si wakif. Lalu boleh di next. Apa aja sih jenis wakaf? Ada 3, yaitu wakaf zuri, yaitu upaya jenis wakaf yang kebermanfaatan ditujukan untuk keturunan wakif. Lalu wakaf khairi, yaitu adalah wakaf digunakan untuk kebaikan yang terus menerus dan tahan lama. Lalu yaitu yang ketiga wakaf mustarok, yaitu wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum. Boleh di next. Lalu ada perbedaan, lalu ada infak. Infak sendiri berasal dari kata bahasa Arab yaitu afakoh yufikuh, yaitu artinya membelanjakan atau membiayai. Lalu dalilnya ada di surat At-Talaq ayat 7, yaitu hendaklah orang yang mempunyai keluasan materi memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.